Ternyata ini yang terjadi sebelum Paus Vatikan wafat. Paus mengakui kebenaran Al-Quran sebelum wafat. Banyak yang tidak percaya dan mengatakan ini hoaks. Kita lihat dan tonton cerita ini sampai selesai supaya kita tahu kejelasannya. Mimpi yang mengubah segalanya. Malam itu, angin musim semi menyelinap lembut melalui celah jendela di kediaman Paus di Vatikan. Segala sesuatu tampak tenang, tetapi di dalam hati sang Paus, ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Sejak beberapa minggu terakhir, tidur beliau selalu dipenuhi mimpi yang sama, sebuah padang pasir luas, dan suara asing yang tak dimengerti namun terasa begitu familiar, menggema di antara hembusan angin. Malam ini, mimpi itu datang kembali, namun jauh lebih jelas dan menggetarkan. Dalam mimpinya, Paus berjalan sendirian di tengah gurun yang luas dan tak berujung. Langkahnya berat, seolah ada sesuatu yang menuntunnya ke satu titik tertentu. Tiba-tiba, dari balik fata morgana, muncul sosok berjubah putih bersinar. Wajahnya tak terlihat jelas, namun suara yang keluar darinya begitu merdu dan menggetarkan jiwa. Ikra, Bismi Rabbika Allazi Khalaq. Suara itu melantunkan ayat Al-Quran. Anehnya, meski Paus tidak mengerti bahasa Arab, ia memahami maknanya seolah itu adalah bahasa jiwanya. Seketika Paus terjatuh bersimpuh, menangis tanpa tahu mengapa. Sosok bercahaya itu lalu mengangkat tangan dan menunjuk ke langit. Langit tiba-tiba terbuka, dan Paus melihat lembaran-lembaran cahaya turun perlahan, menyelimuti tubuhnya. Ia merasa seluruh dosanya dicuci, hatinya dibuka, dan jiwanya diangkat. Kebenaran ada di hadapanmu, namun kau harus memilih jalan yang sukar, ujar sosok itu sebelum menghilang. Lalu Paus terbangun. Ia terbangun dengan tubuh gemetar, peluh dingin membasahi dahi dan jubah tidurnya. Jantungnya berdetak liar seperti baru saja berlari jauh. Air matanya masih mengalir saat ia bangkit dari tempat tidur dan berlutut di samping salib. Tapi kali ini, ia tidak berdoa seperti biasanya. Ia hanya terdiam, tercekam oleh makna mimpi itu. Hatinya berkata, itu bukan mimpi biasa. Itu adalah pesan. Tapi pesan dari siapa? Pagi harinya, Paus menolak menghadiri audiensi umum dengan umat Katolik yang sudah menunggu di lapangan Santo Petrus. Ia mengurung diri di perpustakaan pribadinya, membuka-buka ensiklopedia keagamaan dan terjemahan Al-Quran yang selama ini hanya tersimpan dalam rak tak pernah disentuh. Tangannya gemetar saat membuka lembar demi lembar. Ayat-ayat itu tampak bersinar dalam pandangannya. Semakin dibaca, semakin terasa ada kekuatan tak terlihat menyentuh relung terdalam hatinya. Beberapa kardinal mulai gelisah dengan perubahan sikap Paus. Mereka mengetuk pintu, tapi beliau tak menjawab. Mereka mulai berbisik-bisik, khawatir Paus sakit atau kehilangan arah. Namun yang sebenarnya terjadi adalah, untuk pertama kalinya, Paus merasa benar-benar hidup. Ia tidak lagi mencari jawaban dalam dogma, tapi dalam pencarian sejati akan Tuhan. Di malam berikutnya, Paus kembali bermimpi. Tapi kali ini, ia berdiri di depan Ka'bah. Dikelilingi jutaan orang berpakaian putih yang menangis dan berdoa. Ia pun ikut menangis, merasa seperti pulang ke rumah setelah berabad-abad tersesat. Saat terbangun, ia langsung menulis dalam buku hariannya, jika ini adalah jalan yang Tuhan tunjukkan, maka aku akan menapakinya, meski harus sendiri. Paus duduk sendiri di balkon, memandang ke langit malam yang bertabur bintang. Di tangannya, bukan rosario, tapi sebuah terjemahan Al-Quran. Kamera menyorot wajahnya yang penuh damai namun bingung. Suara hatinya menggema, apakah aku siap menghadapi dunia, demi kebenaran ini? Setelah malam-malam panjang yang diliputi tangisan dan perenungan mendalam, Paus akhirnya duduk di meja tulis kayu mahoni yang menghadap Taman Vatikan. Tangannya yang biasanya mantap kini gemetar saat menulis. Bukan homili, bukan khotbah mingguan, tapi surat pribadi, rahasia, yang akan dikirim ribuan kilometer jauhnya, ke sebuah institusi keilmuan Islam tertua di dunia, Al-Azhar di Kairo, Mesir. Di dalam surat itu, Paus menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuinya, apakah Muhammad benar-benar nabi terakhir? Mengapa ayat-ayat Al-Quran terasa berbicara langsung pada jiwaku? Paus tahu risiko dari tindakannya. Bila surat ini bocor, bukan hanya karir spiritualnya yang hancur, namun juga kredibilitas seluruh lembaga yang ia pimpin selama ini. Maka ia hanya mempercayakan surat itu kepada satu orang, sekretaris pribadinya yang telah bersumpah atas kitab suci untuk tidak membuka mulut. Dengan kode khusus dan pengawalan diplomatik, surat itu akhirnya diberangkatkan secara rahasia ke Mesir, tertuju kepada Grand Sheikh Al-Azhar yang telah lama ia kagumi diam-diam karena kebijaksanaannya. Beberapa hari berlalu dalam kecemasan. Paus menahan diri untuk tidak mengecek berita atau menghadiri audiensi publik. Ia menghindari keramaian dan memilih berdoa dalam diam, namun kini doanya berubah. Ia tak lagi hanya mengucap doa-doa Latin yang ia hafal sejak muda, tetapi ia mulai mengucapkan, "Ya Allah, tunjukkan aku kebenaran, meskipun itu bukan dari jalanku selama ini." Dalam sepi malam, terdengar lirih suara Paus mencoba membaca surah Al-Fatihah dengan logat asing. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi setiap kali membaca, ia menangis. 5 hari kemudian, sebuah balasan datang.
Singkat, namun cukup untuk mengguncang batin Paus. Grensey Al-Azhar menulis dalam surat tangannya, kebenaran tidak akan mencelakakan pencarinya. Bila Anda tulus, maka kami akan menjawab pertanyaan Anda sebagai saudara, bukan lawan. Paus menatap surat itu lama, memeluknya seakan menemukan pelita kecil di lorong panjang yang gelap. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini, bukan karena kebingungan, melainkan karena harapan. Di Vatikan, gelagat aneh Paus mulai menarik perhatian para kardinal konservatif. Mereka mencium ada sesuatu yang tidak biasa. Mengapa Paus kini menghindari salib? Mengapa ia tidak lagi berbicara tentang Trinitas? Bisik mereka, beberapa mulai menyelidiki, bahkan mengintai gerak-gerik Paus. Tapi mereka belum tahu, badai besar akan segera datang, dan dunia akan terbelah oleh satu kalimat sederhana dari mulut seorang pemimpin terbesar gereja. Sementara surat-surat terus dikirim diam-diam antara Vatikan dan Al-Azhar, takdir seolah menggulirkan babak baru dari drama yang tak terduga. Di sebuah ruangan bawah tanah yang tersembunyi dari publik, terdapat arsip rahasia Vatikan, tempat di mana dokumen-dokumen paling rahasia dan kuno dari sejarah gereja disimpan. Seorang kardinal muda bernama Matteo, yang mulai curiga terhadap perubahan Paus, secara diam-diam menyelinap ke ruang arsip, berharap menemukan sesuatu yang dapat dijadikan senjata untuk menekan Paus agar kembali ke jalan semula. Namun apa yang ia temukan justru mengguncang keyakinannya sendiri. Matteo membuka gulungan tua berbahasa Latin yang disegel dengan lambang Paus ke-14. Di dalamnya tercatat sebuah pengakuan mencengangkan dari seorang uskup abad pertengahan yang pernah berkunjung ke Timur Tengah. Ia menulis, Muhammad bukan penyesat. Ia adalah nabi bagi bangsa-bangsa yang kami abaikan. Aku melihat tanda-tanda kenabian padanya sebagaimana para nabi dahulu. Kardinal Matteo tertegun. Tangan yang sejak awal hendak mencari kelemahan Paus, kini justru menggigil karena menemukan potongan kebenaran yang telah disembunyikan berabad-abad lamanya. Dengan hati dilanda badai, Matteo membawa gulungan itu ke perpustakaan pribadi Paus. Ia meletakkannya di atas meja, menatap wajah Paus yang sedang membaca surat balasan dari Grensey. Yang mulia, ini, mungkin milik Anda lebih daripada milik saya, katanya lirih. Paus membuka gulungan itu perlahan. Saat membaca isinya, ia menutup mata dan menggenggam dada, seolah dadanya tak sanggup menahan beban sejarah yang baru saja diungkapkan. Tuhan sedang membuka satu persatu tabir yang telah lama dikunci manusia, ucapnya pelan, nyaris seperti doa. Malam itu, Paus duduk dalam gelap. Hanya cahaya lilin menyinari wajahnya yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Ia sadar bahwa langkah berikutnya akan sangat berisiko. Tapi ia juga sadar, menahan kebenaran adalah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap Tuhan. Lalu ia menulis satu kalimat di buku hariannya, jika gereja dibangun di atas batu karang, maka biarkan karang itu mengetahui siapa Tuhan yang sesungguhnya. Sebulan setelah surat-surat rahasia dan penemuan mengejutkan di arsip Vatikan, Paus secara tiba-tiba mengumumkan akan mengadakan konferensi antariman global di Basilika Santo Petrus. Undangan dikirim kepada pemuka agama Yahudi, Kristen Timur, Hindu, Buddha, dan yang paling mengejutkan, Grensey dari Al-Azhar. Dunia tersentak, belum pernah dalam sejarah modern seorang Paus mengundang seorang ulama Islam dalam forum sedemikian resmi dan setara di jantung Vatikan. Media dunia gempar, para kardinal yang konservatif menggigit bibir, mereka mencium aroma pengkhianatan terhadap dogma. Hari konferensi tiba, aula utama Basilika dipenuhi para tokoh dunia. Kamera dari ratusan negara menyorot podium megah di mana Paus berdiri. Dengan suara tenang namun dalam, ia memulai pidatonya. Namun pada menit ke-7, seluruh ruangan terdiam membeku saat Paus mengangkat Al-Quran kecil dari balik jubahnya. Saya tidak mengundang kalian untuk memperdebatkan agama, tapi untuk mencari kebenaran yang mungkin telah lama kita lewatkan. Kalimat itu membuat sebagian orang berdiri kaget, beberapa lainnya menangis. Namun satu hal pasti, dunia tidak lagi sama. Grensey Al-Azhar yang duduk di barisan depan menunduk dalam, lalu berdiri dengan hikmat. Saya datang bukan untuk menang, tapi untuk menyambut saudara yang sedang mencari cahaya. Kata-katanya menggema seperti guru di tengah basilika yang hening. Para pemimpin agama mulai berdiri satu persatu. Bukan dengan penolakan, tapi dengan penghormatan. Di tengah ruangan, seorang biksu tua dari Tibet bahkan berlutut dan berkata, mungkin ini awal dari akhir zaman kegelapan. Setelah konferensi usai, media dunia memblow up satu potongan video, Paus mencium Al-Quran sambil berkata lirih, kitab ini telah mengetuk hatiku seperti tidak pernah dilakukan oleh apapun sebelumnya. Vatikan pun terbelah dua, antara yang menganggap ini hidayah, dan yang menganggap ini pengkhianatan. Tapi satu hal pasti, sorotan mata dunia kini tertuju pada satu pria yang hatinya mulai berpaling dari doktrin menuju cahaya yang lain. Setelah konferensi yang mengguncang dunia itu, suasana di dalam tembok Vatikan berubah drastis. Di balik senyum dan doa, para kardinal konservatif mulai bergerak dalam diam. Beberapa menyebut langkah Paus sebagai penyesatan akhir zaman, dan menyusun rencana untuk melindungi kemurnian gereja.
Sebuah rapat rahasia diadakan di sebuah ruangan bawah tanah yang dulu digunakan saat Konsili Trente. Di sana, 13 kardinal tertinggi bersumpah akan mengembalikan gereja ke jalurnya meski harus menjatuhkan sang paus. Sementara itu, paus sendiri mulai merasa diawasi. Setiap langkahnya terasa dibayangi, setiap pertemuan dicurigai. Matteo, kardinal muda yang kini menjadi satu-satunya orang yang ia percaya, memperingatkan, "Yang mulia, mereka sedang menyusun sesuatu, Anda mungkin takkan aman lagi dalam istana ini." Paus hanya tersenyum getir. "Jika kebenaran membuatku dibuang, maka biarlah aku dibuang bersama kebenaran itu," jawabnya. Tapi jauh di dalam hatinya, Paus mulai bersiap menghadapi malam yang lebih gelap dari sebelumnya. Rencana kudeta pun dimulai. Salah satu kardinal yang bertugas mengatur agenda resmi Paus secara diam-diam membatalkan kunjungan beliau ke Al-Azhar dan menggantinya dengan jadwal medis palsu, seolah Paus sedang sakit keras. Media Katolik konservatif juga mulai menyebarkan isu bahwa Paus telah hilang akal akibat usia tua dan tekanan spiritual. Bahkan surat-surat beliau ke Al-Azhar tiba-tiba lenyap, digantikan salinan palsu yang menyatakan bahwa Paus telah menyadari kesesatannya. Namun yang tidak diketahui para konspirator itu, Paus telah meninggalkan satu surat yang disimpan oleh Matteo, untuk dibuka bila ia menghilang atau dicopot. Dalam surat itu, ada satu kalimat yang ditujukan langsung kepada dunia, "Jika aku dibungkam karena membaca kebenaran, maka biarlah dunia yang meneruskan suaranya." Dan malam itu, di Vatikan, lonceng berdentang 3 kali, bukan untuk merayakan misa, tetapi sebagai tanda awal dari badai yang akan menggulung takhta suci itu sendiri. Malam itu, tanpa suara lonceng, Paus Fransiskus dipindahkan secara diam-diam dari kediamannya. Di bawah pengawalan Vatikan sendiri, ia dibawa ke sebuah biara terpencil di pegunungan Italia Tengah, dengan dalih rehabilitasi kesehatan dan refleksi spiritual. Namun kenyataannya, ini adalah pengasingan yang terselubung. Dunia hanya diberi pernyataan singkat bahwa Paus beristirahat sementara tahta St. Petrus diklaim akan dipegang sementara oleh Kardinal Lorenzo, seorang tokoh konservatif garis keras. Tidak ada konferensi pers, tidak ada upacara gerejawi, hanya keheningan yang mencurigakan. Matteo, sang kardinal muda yang setia, mencoba menyusup ke lokasi pengasingan itu namun dicegat oleh penjaga Vatikan. Ia lalu menyadari bahwa Paus benar-benar diputus dari dunia luar. Surat-suratnya ditahan, kunjungan dilarang, dan aksesnya terhadap media dibatasi sepenuhnya. Dalam kesepian dinding batu dan salju yang turun tanpa suara, Paus hanya ditemani Alkitab, Al-Quran, dan buku hariannya. Di dalam ruang kecil itu, ia terus menulis, merekam setiap hari pengasingannya dengan doa yang tak pernah padam, "Jika tubuhku dibungkam, semoga kata-kataku tetap hidup." Namun, cahaya tak bisa dikurung selamanya. Seorang biarawati muda yang bertugas membawa makanan untuk Paus mulai mencuri dengar isi doa-doanya, dan hatinya terguncang. Ia kemudian menyelundupkan potongan-potongan tulisan Paus kepada Matteo melalui jaringan biarawati lain. Dalam salah satu tulisan, Paus menulis, "Aku tak menyesali langkahku. Bila ini harga dari mendekap kebenaran, maka aku rela membayarnya dengan seluruh hidupku." Kalimat itu sampai ke tangan Matteo, dan ia pun bertekad menyebarkannya ke dunia, walau nyawa taruhannya. Sementara Vatikan mencoba menjaga citra damai di hadapan publik, gelombang bawah mulai terbentuk. Di Afrika, Asia, hingga Amerika Selatan, para umat awam Katolik yang mencintai Paus mulai bertanya-tanya, kemana gembala mereka? Dan mengapa suara kebenaran tiba-tiba dibungkam? Sebuah gerakan sunyi lahir dari nurani umat, gerakan yang bukan hanya membela Paus, tapi mencari kembali wajah Tuhan yang sejati, di luar batas-batas dogma yang membatu. 3 minggu setelah pengasingan Paus, dunia masih belum mendapat penjelasan pasti mengenai keberadaannya. Namun pada suatu pagi yang mencekam, internet global diguncang oleh bocoran surat tangan Paus Fransiskus yang dipublikasikan oleh jaringan jurnalis independen dari Argentina. Surat itu, diselundupkan oleh biarawati muda yang setia, memuat pengakuan mengejutkan, "Aku, Jorge Mario Bergoglio, mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang membawa cahaya. Aku tidak berpindah agama, tapi aku telah berpindah hati, menuju kebenaran yang lebih dalam dari sekat-sekat agama." Dunia terdiam, dan kemudian meledak. Media internasional bereaksi dalam gelombang kejut. Beberapa menyebut surat itu hoaks, namun analisis tulisan tangan dan verifikasi dari Matteo membuktikan keasliannya. Stasiun berita besar menayangkan isi surat itu selama berjam-jam. Di banyak negara mayoritas Muslim, azan berkumandang dengan semangat haru, seorang pemimpin Kristen terbesar telah membuka hatinya terhadap Islam. Namun di Eropa dan Amerika Latin, protes pecah. Para uskup dan umat konservatif menuduh Paus telah menyesatkan domba-domba gereja. Di tengah kegaduhan global itu, muncul pemandangan tak terduga. Di lapangan Santo Petrus, ribuan orang berkumpul bukan untuk protes, melainkan untuk berdoa bersama lintas agama. Ada yang membawa salib,
Ada pula yang mengangkat mushaf Al-Quran, dan semuanya menyuarakan satu kalimat dari surat Paus yang paling menyentuh, jika kita berhenti mencari kebenaran hanya karena takut kehilangan kekuasaan, maka kita sudah kehilangan Tuhan itu sendiri. Vatikan pun gemetar, gerakan umat yang sunyi kini berubah menjadi gelombang besar. Melihat kekuatan dukungan itu, Matteo akhirnya mengambil langkah berani. Ia muncul di siaran langsung internasional, berdiri di depan basilika, dan berkata, Paus tidak hilang. Ia disembunyikan, dan sekarang, dunia berhak mengetahui kebenaran. Pernyataannya disambut gemuruh. Di berbagai belahan dunia, nama Paus Fransiskus kini tidak hanya disebut dalam misa, tapi juga dalam khutbah Jumat dan doa lintas iman. Ia bukan lagi sekadar pemimpin gereja Katolik, ia menjadi simbol keberanian spiritual yang mengguncang batas-batas dunia lama. Di balik dinding batu yang membeku oleh salju musim dingin, Paus Fransiskus duduk dalam diam di sel kecil pengasingannya. Ia tahu bahwa suratnya telah sampai ke dunia luar. Namun tak pernah ia bayangkan dampaknya sedahsyat itu, bahwa ratusan juta orang kini merenungkan kembali makna iman, bukan dari dogma, tetapi dari nurani. Pada suatu malam yang sunyi, biarawati muda yang setia datang diam-diam dengan air mata menggenang. Yang mulia, dunia mencintai Anda lebih dari yang Anda tahu, bisiknya. Lalu, dari saku jubahnya, ia mengeluarkan mushaf kecil berbalut kulit. Kalau Anda siap, saya telah hafal syahadatnya. Paus terdiam lama, nafasnya berat, pandangannya menembus langit malam yang mengintip dari jendela sempit sel penjaranya. Akhirnya, ia memejamkan mata dan menggenggam mushaf itu dengan kedua tangannya. Dengan suara lirih namun penuh getaran jiwa, ia mengucapkan dua kalimat sakral itu, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Biarawati itu terisak, bersujud, lalu menggenggam tangan Paus yang kini menjadi seorang muslim secara batin, meski dunia belum mengetahuinya secara resmi. Sebuah peristiwa sunyi, namun mengguncang langit. Keesokan paginya, Matteo menerima pesan rahasia dari sang biarawati. Pesan itu hanya berisi dua kalimat dalam bahasa Arab dan Latin. Ia langsung tersungkur menangis. Di luar sana, umat muslim dan non-muslim yang mencintai Paus sudah bersiap menggelar doa besar lintas agama di lapangan Santo Petrus. Mereka belum tahu bahwa pemimpin mereka kini bukan hanya seorang pencari kebenaran, tapi telah menemukan tujuan terakhir dari pencariannya, Islam yang damai dan murni. Di dalam biara yang sunyi, Paus, atau Jorge Mario Bergoglio, tersenyum. Ia tahu, badai belum usai. Ia belum tahu apakah akan dibunuh atau dibebaskan. Tapi ia yakin satu hal, Allah telah menggenggam hatinya. Dan saat cahaya iman itu telah menyala, tak ada kekuatan di dunia ini yang bisa memadamkannya. Ia pun bersujud dalam doanya yang pertama sebagai muslim, tanpa saksi resmi, hanya langit, dan Tuhan yang maha menyaksikan. Dunia belum pulih dari gegap gempita bocornya surat Paus dan gerakan global mendukung kebebasan spiritual, ketika Matteo tiba-tiba menerima berkas misterius dari seorang informan dalam tubuh gereja. Berkas itu terdiri dari dokumen rahasia, rekaman rapat kardinal, serta peta lokasi pengasingan Paus. Semua menunjukkan satu hal mengejutkan, Paus Fransiskus memang dikudeta secara diam-diam oleh kelompok konservatif dalam Vatikan, dipimpin oleh Kardinal Lorenzo. Tujuannya jelas, menghentikan kemurtadan sang Paus sebelum Islam masuk terlalu dalam ke jantung gereja Katolik. Bersama beberapa jurnalis dan imam muda yang setia, Matteo menyusun siaran pers besar-besaran. Di hadapan ribuan umat di lapangan Santo Petrus, Matteo membeberkan isi konspirasi itu secara live streaming ke seluruh dunia. Ia menampilkan bukti-bukti tak terbantahkan, hasil rapat rahasia yang menyebut, Fransiskus harus dibungkam, serta surat edaran internal yang mempersiapkan pengangkatan Paus baru sebelum Fransiskus wafat. Umat yang mendengar kabar itu berteriak, menangis, dan tersungkur dalam amarah dan keharuan. Tak sedikit dari mereka yang langsung melafalkan doa-doa, berharap agar Paus masih hidup. Di tengah gejolak itu, kelompok umat Katolik progresif dan komunitas Muslim internasional menggalang petisi untuk pembebasan Paus. Gerakan ini viral, membuat pemerintah Italia dan bahkan beberapa negara lain ikut turun tangan. Sementara itu, Matteo dan timnya menyusun operasi penyelamatan rahasia menuju biara pengasingan Paus. Namun jalan itu tidak mudah, karena para penjaga telah bersiap dengan senjata, dan mereka diperintahkan untuk tidak membiarkan siapapun menyentuh sang tahanan spiritual. Namun dunia sudah tak bisa dibungkam. Seruan takbir dan doa rosario bergema bersamaan di seluruh dunia. Dari Jakarta hingga Buenos Aires, dari Kairo hingga Roma, umat dari berbagai agama kini bersatu dalam satu misi, membebaskan suara yang telah dibungkam karena kebenaran. Dan di biara sunyi itu, Paus yang telah menjadi Jorge Muslimus bersiap. Ia tahu, waktu untuk diam telah habis. Saatnya cahaya itu menyinari dunia, meski lewat jalur penuh darah dan pengkhianatan. Saat operasi penyelamatan Matteo dan timnya berhasil menerobos biara pengasingan, mereka menemukan Paus Fransiskus dalam kondisi sangat lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan matanya sembab karena terlalu lama hidup dalam tekanan dan keterasingan. Namun begitu melihat Matteo,
ia tersenyum dan berbisik, kebenaran itu bebas, walau tubuhku tidak. Ia meminta didudukkan menghadap kiblat, lalu berdoa dengan suara pelan. Ya Allah, jika malam ini akhirku, jadikan ia awal bagi jutaan hati yang terbangun. Beberapa menit setelah doa itu selesai, Paus menghembuskan nafas terakhir. Tak ada kemewahan, tak ada denting lonceng agung. Hanya isak tangis para saksi yang tahu mereka sedang menyaksikan akhir hidup seorang pemimpin yang telah memilih nurani ketimbang tahta. Matteo mencium dahinya, lalu berdiri di depan kamera jurnalis yang merekam semuanya. Hari ini, dunia kehilangan suara yang paling jujur. Tapi cahaya yang ia nyalakan tidak akan padam. Ia kemudian mengumumkan secara terbuka, Paus Fransiskus wafat dalam keadaan muslim. Kabar itu mengguncang dunia lebih dari sebelumnya. Ribuan misa dan salat gaib digelar serentak. Di Vatikan, upaya untuk menyangkal fakta kematian Paus dalam keadaan muslim tak mampu meredam kenyataan. Dunia telah tahu, bahkan, sebagian besar umat Katolik progresif mulai membuka dialog dengan komunitas muslim secara terbuka, membahas tentang tauhid, kasih, dan keadilan Tuhan tanpa sekat fanatisme. Di banyak tempat, lonceng gereja dan suara azan kini berdentang berdampingan, sebagai lambang persaudaraan baru. Jenazah Paus akhirnya dimakamkan secara hening di sebuah lahan sederhana yang disepakati oleh perwakilan lintas iman. Tak ada patung, tak ada salib besar, hanya batu. Bertuliskan, seorang hamba yang mencari Tuhannya dan menemukan cahaya. Tapi dari makam itu, lahirlah kebangkitan spiritual global. Ribuan orang mulai memeluk Islam, bukan karena propaganda, tetapi karena mereka merasakan keikhlasan seorang pemimpin yang memilih Allah di atas segalanya. Dan begitulah, sejarah mencatat, wafatnya seorang paus menjadi awal dari revolusi ruhani yang mengguncang batas-batas peradaban manusia. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif belaka.